Sore hari ini kita akan lanjutkan seri tanggapan Advent Bingung bagian kedua. Pada Advent Bingung bagian pertama kita sudah lihat fakta sejarah bahwa sejak terbitnya buku doktrin pertama di tahun 1872 tidak ada Trinitas. Kemudian diterbitkan lagi tahun 1905 juga tidak ada Trinitas. Selanjutnya di tahun 1909 juga tidak ada Trinitas. Dan di tahun 1914 juga tidak ada Trinitas. Tidak ada perubahan doktrin kealahan sejak 1872 sampai 1914. Secara organisasi, Gereja Advent adalah gereja anti-Trinitas. Meskipun ada upaya penyusupan, baik melalui buku, artikel, namun secara gereja Advent adalah gereja anti-Trinitas. Nah, sebelum kita lanjutkan mengenai perkembangan doktrin-doktrin ini, kita akan ikuti tanggapan dari Saudara Brent Caviar sehubungan dengan apa yang dijelaskan oleh kelompok Heavenly Trio ini tentang perkembangan doktrin dalam gereja Advent. Baik, selamat sore saudara-saudara sekalian. Selamat hari Sabat. Oke, baik. Jadi saudara-saudara, di sini saya mau tanggapi seperti yang saya sudah katakan tadi di waktu 1 jam 18 menit 45 detik sampai 1 jam 21 menit 28 detik. Di situ saudara-saudara, Pendeta Steve, dia ada memberikan tanggapan atau berbicara tentang tanggapan dari anti-Trinitarian. Oke, di sini Pastor Steve dia katakan, ini dari dia punya pembicaraan yang kita translate ke dalam bahasa Indonesia. Di sini dia katakan, Anda tahu apa yang terjadi adalah ketika para anti-Trinitarian mengambil pernyataan-pernyataan fundamental tahun 1872 dan mengulanginya pada tahun 1889 dan kemudian mereka membandingkannya dengan pernyataan tahun 1980. Jadi kita tahu bahwa tahun 1872 seperti yang tadi Saudara Wilmore sudah katakan itu kita masih non-Trinitarian. Non-Trinitarian sama seperti 1889 masih non-Trinitarian. Dan mereka katakan, kita yang anti-Trinitarian ini membandingkan dengan tahun 1980. Nah, kita tahu bahwa 1980 ini sudah ada peralihan dari non-Trinitarian ke Trinitarian. Ya, betul. Jadi 1872 sampai 1889, non-Trinitarian, itu masih pionir, kita masih non-Trinitarian, tetapi 1980, disitulah peralihan ke Trinitarian. Mereka berkata, lihat inilah yang diyakini oleh para pionir kita, inilah yang mereka perlukan sekarang. Kita murtad, kita telah menyimpang dari keyakinan pionir kita. Namun apa yang tidak mereka lihat dan mengapa ada mengemukakan hal ini adalah bahwa saya telah menyebutkan sebelumnya bahwa pembukaan dari para pionir pada tahun 1872 mengatakan bahwa kami tidak mengambil hal ini sebagai sebuah pernyataan yang mempunyai otoritas. Kami hanya menyajikannya sebagai keyakinan kami. Jadi mereka katakan bahwa itu pionir katakan bukan sebagai suatu otoritas tapi hanya sebagai sebuah keyakinan. Dan kemudian pembukaan pernyataan tahun 1980 yang memiliki keyakinan fundamental kita saat ini nomor 2 seperti yang terpampang di layar beberapa menit yang lalu yang juga mengatakan bahwa ini adalah pemahaman gereja saat ini. Yaitu pemahaman yang sudah Trinitas. Dan jika Allah dan Roh Kudus memimpin gerejanya, memimpin gereja dalam sesi konferensi
umum untuk mengungkapkan hal ini dengan cara yang lebih baik, maka Anda tahu kami terbuka untuk hal itu. Jadi pembukaan dari kedua pernyataan tersebut memberitahu kita bahwa baik pernyataan tahun 1872 maupun pernyataan tahun 1980 tidak dirancang untuk diungkapkan seperti yang tertulis dengan jari Allah di atas dua loh batu. Oke, jadi saudara-saudara, dari statement yang pertama ini sesuai dengan yang dikatakan Pastor Steve, dia katakan bahwa kita yang anti-trinitarian sering kita membandingkan statement tahun 1872 dan 1889 yang non-trinitarian kita bandingkan dengan tahun 1980. Dan kita katakan, wah, kita lihat, ini pionir kita adalah non-trinitarian. Ini yang benar. Kalau kita sudah menerima Trinitas, kita adalah murtad. Kita adalah murtad. Jadi memang saudara-saudara, ini memang betul. Ini memang betul karena memang ada perubahan, dan perubahan itu bukan perubahan yang sedikit, tapi perubahan yang signifikan. Perubahan yang signifikan baik dalam arti dan baik juga dalam pemahaman kita tentang Allah. Karena seperti yang gambar yang tadi sudah ditunjukkan, bagaimana pemahaman kita, statement fundamental kita pada tahun 1872 yang non-trinitas telah berubah ke trinitas pada tahun 1880. Dan juga dia katakan di sini bahwa kedua statement ini, baik yang non-trinitas dan trinitas ini bukan adalah salah satu statement yang dia katakan di sini untuk diungkapkan seperti yang tertulis dengan jari Allah di atas dua loh batu. Maksudnya dia bilang statement ini kapan-kapan bisa berubah. Itu tidak seperti yang Allah tulis di loh batu yang tidak bisa berubah. Tetapi kalau kita lihat ini kan mengenai pembicaraan tentang mengenai Allah. Kalau dia bilang tidak bisa berubah, apa kita punya 10 hukum pertama? Jangan ada Allah lain di hadapan hadiratku. Berarti itu sudah ada perubahan karena salah satu dari hukum Allah yang dia bilang ini bukan seperti ditulis oleh jari tangan Allah di loh batu, tetapi itulah sudah yang mereka rubah dengan menerima Trinitas. Jadi pandangan dari Pendeta Steve ini, dia bilang itu pandangan waktu non-Trinitas. Begitu juga dengan yang sekarang ini, yang kita terima tahun 1980. Itu juga yang kita terima sekarang. Dan kalaupun nanti berubah, saya juga atau kami juga akan menerimanya. Jadi saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa kalau kita punya pemikiran atau standar atau kita punya prinsip seperti ini, berarti kita punya fundamental atau kita punya Allah ini akan berubah-ubah. Iya, akan berubah-ubah. Dari awal sudah ditetapkan tahun 1872 bahwa kita non-trinitas. Tahun 1980 berubah menjadi trinitas dan tidak tahu lagi. Mereka bilang kalau nanti General Conference memberikan persetujuan yang berikut lagi, kita akan menerimanya. Seperti begitu. Kita coba lihat apa yang dikatakan Mrs. White mengenai komentarnya ini. Coba kita lihat di tulisan Roh Nubuat, Letter and Manuscript 1905 paragraf 19. Paragraf 19. Di sini dikatakan, kita tidak boleh menerima perkataan dari mereka yang datang dengan pesan yang bertentangan dengan poin-poin khusus iman kita. Jadi dari first paragraf saja kita sudah melihat bahwa yang dikomentar oleh Pastor Steve tadi, ini sudah menentang sekali dengan kita punya poin-poin utama di kita punya iman di dalam gereja Masih Advent hari ke-7. Karena hukum yang pertama sudah dirubah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Itu sudah berubah.
Karena yang satu-satunya Allah yang benar, sudah tambah lagi ada Allah Roh Kudus dan Allah Anak. Kita lanjutkan. Mereka mengumpulkan sejumlah besar kitab suci dan menumpuknya sebagai bukti seputar teori-teori yang mereka tegaskan. Hal ini telah dilakukan berulang kali selama 50 tahun terakhir. Dan meskipun kitab suci adalah firman Tuhan dan harus dihormati, penerapannya jika penerapannya menggerakkan satu pilar atau memindahkan satu pilar fondasi yang telah ditopang Tuhan selama 50 tahun ini adalah sebuah kesalahan besar. Dia yang membuat penerapan seperti itu tidak mengetahui demonstrasi menakjubkan dari Roh Kudus yang memberi kuasa dan kekuatan pada pesan-pesan masa lalu yang telah sampai kepada umat Allah. Jadi saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa ini sangat jelas sekali bahwa dikatakan apabila ada yang coba datang untuk memindahkan atau mengganti teori-teori yang menjadi pilar iman kita, kita sudah tahu bahwa apa yang mereka lakukan ini tidak benar. Inilah yang dilakukan oleh para Trinitarian. Inilah yang mereka lakukan. Itu sebabnya pada waktu saya nonton video ini, bingung sekali saya mau dengar mereka bicara dan mau menjelaskan sepertinya susah sekali karena, saya bilang, saya minta tolong sama Syawar, tolong dulu, dengar dulu kita ini. Syawar bilang, dia cuma bicara bolak-balik di situ, kita pusing tulis sendiri, jadi bingung. Tapi begitu kita tulis dan kita dengar dia punya perkataan, kalau kita sering baca Roh Nubuat, kita tahu bahwa, ini sudah salah ini. Masa dia bicara begini, ini sudah salah. Jadi sangat jelas saudara-saudara, kutipan pada sore hari ini mengatakan mereka mengumpulkan sejumlah besar kitab suci dan menumpuknya sebagai bukti seputar teori-teori yang mereka tegaskan. Hal ini telah dilakukan berulang kali selama 50 tahun terakhir. Jadi saudara-saudara, ini bukan hal yang baru yang kita terima sekarang. Semasa Mrs. White hidup, di 50 tahun terakhir dia hidup itu, ada banyak rongrongan teori-teori yang datang untuk menyerang. Tapi karena hamba Tuhan ini masih hidup, dia bisa masih melihat dan dia amarkan untuk kita bahwa hal ini sudah terjadi. Selama 50 tahun ini bukan hanya 1-2 kali, banyak terjadi. Jadi dia sudah memberikan amaran kepada kita. Dan puji Tuhan, amaran-amaran ini kita bisa dengar, kita bisa belajar, dan kita bisa mendapatkan kebenaran bahwa sesungguhnya kebenaran satu-satunya Allah yang benar itulah yang dimiliki oleh para pionir kita tahun 1872 dan telah dirubah menjadi Trinitas tahun 1980. Kita lanjutkan lagi ke pernyataan mereka yang berikut. Pastor Steve juga dia terus katakan, dan ini statementnya, itu masih menjadi pemahaman gereja saat ini karena kita sedang berhadapan dengan suatu permasalahan yang tidak mudah untuk dipahami jika berhubungan dengan kealahan. Jadi dia bilang bahwa kealahan ini tidak mudah untuk dipahami. Tetapi dari video yang saya lihat dan saya amati, saya lihat bahwa kenapa pastor ini mengatakan bahwa ini susah dan sulit untuk dipahami, karena dia tidak mau mengikuti apa yang Roh Nubuat katakan. Dia mau membuktikan apa yang pikirannya yang dia mau utarakan. Nah, itu yang membuat dia sulit memahami ini. Tapi kalau kita yang sudah belajar, saya pikir tidak susah. Begitu kita baca tulisan Roh Nubuat, siapa itu Allah, siapa itu anak Allah, siapa itu Roh Kudus, kita sudah langsung mengerti apa yang dimaksud yang ditulis oleh tulisan Roh Nubuat. Kita lanjutkan. Jadi menurut saya tidak adil untuk membandingkan satu pernyataan dengan pernyataan lain. Gunakan pernyataan awal seolah-olah itu baku, sedangkan pernyataan kedua sekarang dianggap sebagai kemurtadan. Jadi dia tidak mau terima kalau kita yang
non-trinitas menganggap bahwa pionir itu yang benar, dan mereka yang sekarang ini, yang trinitas ini adalah salah. Dia tidak mau, begitu dia bilang itu tidak fair, tidak adil kalau kita membanding-bandingkan. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kita perlu memberi kelonggaran. Waduh, dari bahasanya saja sudah mulai kendor ini. Kita perlu memberikan kelonggaran pada semua orang. Anda tahu, Yesus berkata, dia kutip lagi ayat Alkitab, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi bagaimana ini? Harus kita murah hati untuk menerima error atau bagaimana? Saya tidak tahu dia punya maksud apa. Tapi dia pakai ayat ini untuk mendukung dia punya pendapat. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan kita perlu menyadari bahwa tidak ada pernyataan yang sempurna dan tidak dapat diperbaiki. Waduh. Kalau dia sudah katakan begini, berarti dia punya wewenang untuk memperbaiki tulisan Roh Nubuat. Berarti semua tulisan Roh Nubuat dari Mrs. White tidak sempurna dan bisa dikoreksi. Saudara-saudara bisa lihat bagaimana bahayanya pendapat dari kita punya teolog ini, saudara-saudara, bahwa hal yang kita percayai, kita anggap itu inspirasi dari Roh Kudus diberikan ke Mrs. White, bagi mereka itu belum sempurna, itu bisa diperbaiki, itu bisa dikoreksi. Otoritas tertinggi kita adalah firman Tuhan, dan tidak ada gunanya memecah belah gereja atas sebuah kata, frase, atau kalimat yang mungkin dapat diperbaiki dan diungkapkan dengan sedikit berbeda. Kita perlu melihat gambaran besarnya bahwa ini adalah gerakan Tuhan. Kita adalah miliknya, Dia telah menjadikan kita sebagai suatu umat untuk menyampaikan pekabaran 3 malaikat kepada seluruh dunia. Dan jika kita memecah belah gereja karena isu-isu ini, hal ini tidak mengikuti Roh Nubuat yang kita yakini dan percaya. Jadi, saudara-saudara, kalau tanggapan ini kita mau diskusi, jabarkan salah satu statement-statement yang dia katakan, salah semua dia punya statement-statement ini. Statement-statement ini tidak sesuai dengan Alkitab dan tidak sesuai dengan Roh Nubuat. Dia hanya meyakinkan apa yang dia percaya dengan pemikirannya sendiri. Kira-kira seperti itu. Berikut kita lanjut lagi ke tulisan Roh Nubuat agar kita bisa lihat bagaimana melalui Spirit of Prophecy atau tulisan Roh Nubuat, inspirasi yang diberikan oleh Allah kepada Mrs. White, sampai kebenaran-kebenaran ini kita bisa dapatkan melalui kita punya pionir dan khususnya hambanya Mrs. White. Christ in His Sanctuary, page 6, paragraf yang kedua. Banyak dari umat kita yang tidak menyadari betapa kokohnya. Saudara-saudara lihat, betapa kokohnya landasan iman kita telah diletakkan. Suami saya, Penatua Joseph Bate, Pastor Pierce, saudara-saudara yang lebih tua dari antara para pionir ada di sini sebagai pengingat. Pastor Pierce adalah Stephen Pierce yang bertugas dalam pekerjaan, pelayanan, dan administrasi pada masa-masa awal. Penatua Hiram Edson dan orang lain yang giat, mulia, dan jujur. Termasuk di antara mereka yang setelah berlalunya waktu pada tahun 1844, mencari kebenaran seperti mencari harta karun. Saya bertemu dengan mereka dan kami belajar serta berdoa dengan sungguh-sungguh. Seringkali kami tetap bersama sampai larut malam dan terkadang sepanjang malam, berdoa memohon terang dan mempelajari firman. Berkali-kali saudara-saudara ini berkumpul untuk mempelajari Alkitab agar mereka dapat mengetahui maknanya dan bersiap untuk mengajarkan dengan kuasa. Ketika mereka sampai pada titik dalam pembelajaran mereka di mana mereka berkata, kami tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Roh Tuhan akan turun ke atas saya akan terpesona dalam penglihatan,
dan penjelasan yang jelas mengenai bagian-bagian yang telah kami pelajari akan diberikan kepada saya dengan petunjuk mengenai bagaimana kami harus bekerja dan mengajar secara efektif. Dengan demikian, terang diberikan yang membantu kita memahami tulisan suci sehubungan dengan Kristus. Kristus sudah jelas di situ, ini ada terkait dengan Kristus juga. Jadi semua sudah clear mengenai Kristus, misinya dan keimamatannya. Garis kebenaran yang terbentang dari saat itu hingga saat kita akan masuk ke kota Allah dibuat jelas kepadaku. Dan aku memberikan kepada orang lain instruksi yang telah Tuhan berikan kepadaku. Jadi saudara-saudara, kalau kita baca ini, kita mau bilang apa lagi yang kurang? Semua Tuhan sudah berikan, dan Tuhan berikan ini dengan ilham melalui Roh Kudus kepada Mrs. White. Dia telah lihat. Dan kita lihat bagaimana mereka mencari kebenaran. Kalau mereka selidiki kebenaran buntu, mereka datang bersama-sama berdoa sampai tengah malam, bahkan sampai pagi. Dengan puasa, kalau memang sudah tidak ada jalan buntu, di situ langsung Mrs. White mendapatkan khayal untuk melihat kebuntuan yang mereka hadapi dan kebenaran yang mereka cari langsung Tuhan berikan dan mereka mendapatkannya pada saat itu juga. Jadi ini saudara-saudara sudah sangat jelas sekali. Padahal komentar dari para pastor teolog tadi, mereka bilang bahwa semua belum sempurna, bisa dikoreksi. Tetapi Mrs. White dengan jelas sudah katakan bahwa sejak saat itu, bukan sejak 1872 saja, tapi dari awal pergerakan Advent 1844, awalnya dari mereka punya masa kekecewaan, itu sudah ditunjukkan sampai nanti kita masuk ke kota Allah. Garis kebenaran yang terbentang dari saat itu yaitu 1844, hingga saat kita akan masuk ke kota Allah, sudah jelas kepadaku, dan aku memberikan kepada orang lain instruksi yang telah Tuhan berikan kepadaku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita berterima kasih. Walaupun kita di sini tidak ada yang teolog, tidak ada yang pendeta, tapi terima kasih kebenaran ini Tuhan boleh berikan kepada kita. Terima kasih kita boleh mau untuk belajar, kita mau mendengar bisikan Roh Kudus, dan kita mau terima kebenaran ini. Bukan hanya saja kita terima, tapi kita mau kabarkan. Karena ini adalah kabar sukacita bagaimana setan berusaha untuk menipu, merongrong gereja Advent, dan banyak yang tidak tahu. Sayangnya pekabaran ini begitu kita sampaikan, ada yang terima, ada juga yang tidak terima. Berikut kita baca Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Kalau kita baca dalam bahasa Inggris, King James Version, di situ sepertinya dia lebih jelas, lebih clear apa yang dimaksudkan di situ. Di situ dikatakan, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Jadi inilah saudara-saudaraku, kita orang Advent, kita punya senjata. Kita bisa lihat apakah ini kebenaran atau tidak, tergantung dari apakah orang itu berbicara sesuai dengan law, sesuai dengan Alkitab, hukum, atau sesuai dengan testimoni, kesaksian Yesus. Kalau mereka berbicara di luar daripada itu, if they speak not according to this word, kalau mereka tidak berbicara dari kedua senjata ini atau kedua source ini, there is no light in them. Bagi mereka tidak ada terang. Jadi saudara-saudaraku sangat jelas sekali, mungkin kita punya teolog-teolog, mereka belajar banyak, mereka ini, tapi tetap firman Tuhan mengatakan to the law and to the testimony. Itulah dasar kita. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Jadi walaupun sepertinya tampang-tampang mereka di depan cara berbicara mereka fasih, bahasa Inggris, mereka gunakan Inggris-Inggris yang kita harus
ketik lagi, translate lagi karena pakai Inggris yang dalam, tapi ujung-ujungnya error juga, salah. Kita bilang, aduh sia-sia sekali kita ngeladenin ini orang ini, tapi ya itu harus kita lakukan karena saudara-saudara kita yang lain mereka tidak tahu. Begitu mereka lihat pendeta mungkin dari Andrews, profesor dari ini, tampangnya berbicara ini, oh sudah benar itu. Padahal yang keluar dari mulut mereka semua tidak sesuai dengan law and testimony. Tidak sesuai dengan firman Tuhan dan tidak sesuai dengan kesaksian Yesus atau roh nubuat. Ini ada amaran yang terakhir bagi para pendeta yang kabarkan Trinitas, khususnya pendeta-pendeta yang berada di gereja Masih Advent hari ke-7. Ini amaran yang sangat keras bagi mereka dan bagi siapa saja yang menerima Allah lain selain Allah yang kita sembah. Di sini dikatakan, warning to the minister, I saw that the minister did not escape the wrath of God. Their suffering was tenfold greater than of their people. Jadi ini di sini dikatakan bahwa para pendeta atau para minister kita, tulah yang mereka akan dapat adalah 10 kali lipat. 10 kali lipat, tenfold greater than their people. Jadi kalau umat-umat yang mereka ajar, mereka bohongi, dan umat-umat yang tidak mau dengar, mereka akan mendapatkan tulah juga. Tetapi bagi para pendeta-pendeta yang dengan begitu gigih kabarkan sesuatu yang mungkin terpaksa mereka kabarkan, sesuatu yang mereka tidak mau, sayang sekali, sekarang mereka paksa kabarkan, tapi ujung-ujung dia dapat 10 kali lipat. Jadi lebih baik bertobat. Iya, lebih baik bertobat karena mungkin sekarang kita hanya takut ke kita punya atasan, ini perintah dari atas, padahal kita sebenarnya tidak mengerti. Amaran sudah diberikan. Kalau tidak mau terima 10 kali lipat, kita harus bertobat. Mungkin quotation yang terakhir yang saya akan bacakan di sini. Sekali lagi, garis kebenaran yang terbentang sejak saat itu hingga saat kita akan masuk ke kota Allah dengan jelas diberikan di hadapanku, dan aku memberikan kepada saudara-saudaraku petunjuk yang telah Tuhan berikan kepadaku. Mereka tahu bahwa ketika tidak dalam penglihatan, saya tidak dapat memahami hal-hal ini. Dan mereka menerima wahyu yang diberikan kepada saya sebagai cahaya langsung dari surga. Oh saudara-saudara, bagaimana kita bisa anggap ini hal yang belum sempurna, masih bisa dikoreksi, padahal ini sudah langsung diberikan dari surga. Coba saudara-saudara bisa baca sendiri quotation ini. Pokok-pokok utama iman kita yang kita pegang saat ini telah ditetapkan dengan kokoh. Poin demi poin didefinisikan dengan jelas. Dan semua saudara menjadi harmonis. Begitu kebenaran ini didapat, begitu ilham itu diberikan, begitu disampaikan, semua terima dengan senang hati. Umat terima bahwa ini benar-benar adalah kebenaran yang berasal dari surga, kebenaran yang berasal dari Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, amaran bagi kita, walaupun kita punya para teolog dan ahli-ahli Taurat, mereka berusaha untuk meyakinkan gereja dengan doktrin palsu. Baik, terima kasih kepada Saudara Bren yang telah mengupayakan materi. Oke, baik, silakan Saudara Wilson boleh sampaikan tanggapannya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada sore ini kita dilatih untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tentang iman kita. Dan ini kita memberikan tanggapan atas mereka punya pernyataan tentang iman kita, ya, non-trinitarian. Ya, saya punya menit di 33.27, sama dengan saudara Bren punya tanggapan, tapi saya melihat dari 3 perspektif atau pandangan. Mengapa sampai pandangan dari pendeta siapa itu yang pakai jaket hitam ini? Saya sudah lupa. Steve ini itu salah. Ya, kenapa salah? Ya, saya lihat itu dari 3 pandangan. Yang pertama tadi
Yang pertama itu pandangan umum. Jadi kita akan lihat dari keseluruhan tulisan Ellen G. White, dia berubah atau tidak atau seperti bagaimana, ya kan? Dari keseluruhan. Dan yang kedua bukti organisasi. Tadi sudah disinggung sedikit. Bukti organisasi apakah ada atau tidak bahwa Ellen G. White berubah, dengan demikian gereja Advent berubah di tahun saat Ellen G. White menulis buku Kerinduan Segala Zaman itu tahun 1892, ya. Baru yang ketiga, bukti dari tulisan Kerinduan Segala Zaman itu sendiri. Ya. Apakah berubah atau tidak? Dia punya konteks penulisan Ellen G. White sejak 1844. Ya, yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Brand. Ini pendeta-pendeta yang ada di YouTube itu mereka tidak menyadari hal ini, ya. Mereka tidak menyadari betapa kuatnya fondasi kebenaran itu sudah diletakkan, ya. Itu sudah disebutkan pionir-pionir awal, ya. Ada berapa? 5 kah? 5 mereka. Ya. Itu disebutkan pionir awal. Mereka belajar siang malam, ya. Dan kalau mereka buntu, Ellen G. White menerima khayal. Dan setelah khayal, apakah ada yang lebih tinggi dari khayal? Sudah tidak ada, ya. Dalam diskusi kemarin saya dengan satu pendeta, baru saya bilang, apakah pendeta sekarang ada yang mendapat khayal seperti Ellen G. White? Mereka bilang tidak ada. Baru kenapa berani mau merubah Ellen G. White punya tulisan? Sedangkan Ellen G. White punya tulisan itu dilabel dengan khayal. Ya. Kalau sudah bilang khayal itu berarti apa? Komunikasi langsung. Ya. Itu surga langsung berbicara. Bukan lagi mau interpretasi, bukan. Tapi surga berbicara langsung. Dan ini tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Dan yang kedua, mari kita lihat kutipan ini. Ya. Surat nomor 50 tahun 1906. Kebenaran-kebenaran yang diberikan kepada kita setelah berlalunya waktu 1844 adalah sama pastinya dan tidak dapat diubah. Seperti ketika Tuhan memberikannya kepada kita sebagai jawaban atas doa-doa kita yang mendesak. Itu pada saat mereka belajar yang kutipan tadi, ya. Penglihatan-penglihatan yang telah Tuhan berikan kepada saya sungguh luar biasa. Sehingga kita mengetahui bahwa betapa yang telah kami terima adalah kebenaran. Hal ini ditunjukkan oleh Roh Kudus. Terang yang berharga dari Allah meneguhkan pokok-pokok utama iman kita yang kami pegang saat ini. Saat ini tahun berapa ini? Dia menulis 1906. Dia bilang apa? Itu terang yang dimulai sejak 1844, mereka belajar itu. Sampai hari ini dia bilang apa? Allah meneguhkan pokok utama iman kami yang kami pegang saat ini. Ya, saat ini dan dari sejak 1844 itu masih apa? Masih sama, Tuhan yang sama yang pimpin, ya. Dengan pernyataan bahwa itu Tuhan yang sama. Padahal mereka bilang di tahun 1892 ada ganti Tuhan, toh. Kan bilang Tuhan yang sama yang pimpin. Tapi mereka bilang apa? Itu di YouTube itu dia bilang mereka apa? Mereka berubah karena menulis Ellen G. White menulis, nanti sebentar akan disinggung di tulisannya, seperti Three Great Powers dan lain-lain itu ada di Kerinduan Segala Zaman. Di sini Tuhan yang sama yang pimpin 1844 sampai 1906 dia menulis. Tapi mereka bilang gereja berubah, ya. Mereka merubah personality Allah, ya, yang hanya tadinya Bapa, Anak dan Anak menjadi Bapa dan Anak dan Roh 3. Yang meskipun sama-sama Bapa tapi beda personality. Makanya nanti kita lihat sebentar kutipannya Ellen G. White melarang keras cuma ada 2 personality yang dilarang, yaitu personality Allah yaitu Bapa dan personality Kristus yaitu Anak Allah. Cuma 2 personality yang dilarang untuk dirubah. Nah, Allah yang pimpin pionir sejak 1844 sampai 1906 masih Allah yang sama, ya. Tapi mereka bilang gereja Advent mengganti Allah dari non-trinitas menjadi trinitas, ya. Mari kita lihat bukti berikut lagi. Dia bilang letter 38 1906 lagi.
Bukti yang diberikan dalam pengalaman awal kami memiliki kekuatan yang sama dengan bukti yang ada pada saat ini. Kebenaran masih tetap sama dan tidak ada satupun pin atau pilar yang dapat dipindahkan dari struktur kebenaran apa yang dicari dari firman pada tahun 1844, 45, 46 tetap merupakan kebenaran dalam segala hal atau setiap bagian. Nah, kenapa Ellen G. White bilang struktur kebenaran? Ya, kalau namanya struktur itu apa? Itu berkaitan satu dengan yang lain. Jadi kebenaran itu bukan per bagian-bagian, tidak, tapi berhubungan dengan yang lain. Kebenaran tentang Sabat dengan Allah bagaimana? Ya, berhubungan. Kebenaran tentang doktrin Ka'bah dengan Allah berhubungan tidak? Berhubungan. Semua itu berhubungan. Dan doktrin pusatnya adalah siapa yang kita sembah, yaitu tentang Allah. Makanya Ellen G. White bilang apa? Struktur kebenaran. Jadi kebenaran itu membentuk struktur dan fondasinya sudah diletakkan. Dan Ellen G. White sudah pastikan bahwa kebenaran tetap sama. Ini 1906. Dia bilang apa yang dicari firman Tuhan pada tahun 1844 sampai pada 1906 masih apa? Masih sama, ya. Jadi kalau ikut kutipan ini pernyataan pendeta itu apa? Salah ya. Salah karena apa? Mereka bilang mereka berubah. Baru ini berubah ini bukan hanya berubah model pakaian atau guntingan rambut atau jenggot-jenggotan, bukan seperti itu. Ini mengganti Allah, ya, mengganti Allah. Alkitab sangat tegas menegaskan dosa mengganti Allah. Namanya persinahan, bersinah rohani, dan mereka anggap enteng, ya, mereka anggap enteng. Mengganti Allah itu adalah dosa paling besar dalam baca buku apa? Perjanjian Lama itu. Mereka mengganti Allah, ya. Allah Babel itu mereka ganti dengan Allah yang membawa mereka keluar dari apa? Dari Mesir. Dan Tuhan sangat apa? Sangat sakit hati dengan hal ini. Dan saudara-saudara, mari kita lihat. Jadi kalau lihat kutipan ini, kebenarannya masih sama ya dalam setiap bagian, ya. Hingga 1906. Ini lagi manuskrip rilis ini kan, 129, 1905 halaman 3. Tuhan telah menyatakan bahwa sejarah masa lalu akan dipelajari. Ketika kita memasuki pekerjaan penutup, setiap kebenaran yang telah Dia berikan pada akhir zaman ini harus diberitakan kepada dunia. Setiap pilar yang telah diberikannya harus diperkuat. Kita sekarang tidak dapat meninggalkan fondasi yang telah Tuhan dirikan. Sekarang kita perlu untuk melatih pengalaman orang-orang yang berperan dalam pendirian pekerjaan kita pada awalnya. Dari kutipan ini kita melihat bahwa sangat jelas dikatakan bahwa setiap pilar yang telah didirikan harus diperkuat. Ada berapa pilar? Advent mula-mula ada berapa pilar? Ada 7. Maaf saya juga tidak hafal tapi ada 7. Ya. 7 pilar. Dan Ellen White menyatakan bahwa pilar-pilar itu yang diperoleh, dipelajari sejak 1844 sampai 1905 harus apa? Diperkuat. Ellen G. White memang membuka tabir kebenaran dengan mengatakan bahwa ada progressive truth. Tetapi progressive truth itu bukan untuk mengganti, tetapi apa? Menambah untuk apa? Memperkuat. Nah ini yang tidak dilakukan oleh gereja saat ini. Mereka pikir mereka mengganti Allah itu lebih populer karena lebih sesuai, lebih diterima di gereja-gereja lain. Tapi sebenarnya itu dosa besar yang apa? Yang dilakukan gereja karena mengganti Allah. Dan Ellen G. White bilang kita tidak bisa apa? Beralih dari fondasi kebenaran yang olehnya kita dibentuk. Dan fondasi kebenaran itu ya kebenaran non-trinitas. Kemudian ada lagi. Ini Review and Herald 26 Januari 1905. Ellen White katakan, apa yang telah aku tulis adalah apa yang Tuhan perintahkan kepadaku untuk ditulis. Aku tidak diperintahkan untuk mengubah apa yang telah aku kirimkan. Garis lurus kebenaran yang dipaparkan kepadaku ketika aku masih seorang gadis juga disajikan dengan jelas kepadaku sekarang. Ellen G. White tahun 1928 dan tahun 1980
1828 dan tahun 1844 dia kira-kira umur 17 tahun. Dia masih muda. Dia bilang dia masih muda sampai 1905, ya. Itu garis lurus kebenaran itu sudah dipaparkan. Ini sama dengan kutipan tadi ya di awal yang juga ada Saudara Brand, bahwa garis lurus sejak 1844 sampai sudah datang itu sudah ditunjukkan kepada Ellen G. White. Jadi sudah jelas. Makanya Ellen G. White begitu yakin dia bilang apa? Ini kebenaran ini harus diperkuat. Karena apa? Sudah jelas itu kebenaran. Karena apa? Karena Allah sendiri yang dirikan. Allah sendiri yang bentuk. God has established, ya. Allah sendiri yang bentuk itu melalui rohnya. Makanya dia saya yakin mengatakan bahwa kita harus apa? Memperkuat. Kalau ada kebenaran baru, seharusnya itu apa? Memperkuat. Ada lagi? Nah, ini amaran. Ini juga tadi ada amaran, ini juga ada amaran. Surat 230 1906 halaman 4 berkata, jangan dengarkan sejenak. Listen not a moment. Jangan dengar sesaat pun. A moment saja jangan dengarkan. Itu apa katanya? Penafsiran yang akan melonggarkan itu, kalau apa bahasa Inggris bilang loose, melepaskan ya. Melepaskan satu bukan peniti, ini satu pin untuk menghilangkan satu pilar dari landasan kebenaran. Penafsiran manusia, penerimaan dongeng akan merusak iman Anda, membingungkan pemahaman Anda dan membuat iman Anda kepada Yesus tidak ada pengaruhnya. Ya Tuhan, pelajarilah dengan tekun pasal ketiga buku Wahyu. Di dalamnya ditunjukkan bahayanya kehilangan pegangan atas hal-hal yang telah Anda dengar dan pelajari dari sumber segala terang. Yang saya mau tunjukkan di sini adalah bahwa Ellen G. White bilang jangan dengarkan sesaat pun akan ajaran-ajaran yang mau menghilangkan atau mau merubah atau mau memodifikasi struktur kebenaran ya yang kita sudah tadi. Itu struktur kebenaran yang sudah diperoleh sejak 1844. Jangan dengarkan apa? Sesaat pun katanya. Karena kalau kita dengarkan, dia bilang akan ada apa? Penafsiran manusia, penerimaan dongeng akan merusak iman Anda, membingungkan pemahaman Anda dan membuat iman Anda kepada Yesus tidak ada pengaruhnya. Ya. Jadi kalau mau dengar mereka bilang sudah berubah, bagaimana kita? Ya. Jangan dengar itu nasihat itu, karena nasihat itu pasti bukan berasal dari roh yang benar. Pasti itu roh yang berbeda dengan yang menginspirasi Ellen G. White untuk menulis pada saat itu. Jadi jangan dengarkan. Ya mungkin ini beberapa kutipan. Mungkin ada kutipan terakhir. Pembohong adalah orang yang menyajikan teori dan doktrin palsu. Barang siapa menyangkal kepribadian Allah dan putranya Yesus Kristus berarti menyangkal Allah dan Kristus. Ini sama dengan 1 Yohanes 2 ayat 22 ya. Siapakah pendusta itu, pembohong itu? Dia itu yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Di sini juga ada kutipan lain juga Ellen G. White tulis khusus tentang antikristus, itu menyangkal Bapa dan anak. Tetapi di sini dikatakan bahwa pembohong adalah orang yang menyajikan teori dan doktrin palsu. Barang siapa menyangkal kepribadian Allah dan putranya Yesus Kristus berarti menyangkal Allah dan Kristus. Berapa pribadi yang disangkal di sini? Hanya 2 pribadi. Kalau Ellen G. White sudah menuliskan ada mengajarkan Trinitas, harusnya dia apa? Harus 3 pribadi yang disangkal supaya dikatakan sebagai apa? Pembohong. Tapi sampai 1906 cuma 2 pribadi yang disangkal kita akan sebut pembohong. Dan 2 pribadi itu adalah pribadi Allah dan putranya Yesus Kristus. Jika Anda terus percaya dan menaati kebenaran yang pertama kali Anda anut, ini maksudnya yang dulu itu mengenai kepribadian Bapa dan Putra, Anda akan dipersatukan dengan mereka dalam kasih. Akan terlihat persatuan yang didoakan Kristus sebelum diadili dan disalibkan. Ini Yohanes pasal 17 ya, aku dan Bapa. Jadi 2 pribadi ini kita harus ingat-ingat ya, agar supaya kita jangan menyangkal dia. Mungkin itu bagian pertama. Jadi untuk bagian pertama, dari kutipan-kutipan ini dapat kita simpulkan bahwa pandangan dari Pastor Steve itu salah. Karena apa? Ellen G. White bilang kebenaran itu masih sama, tapi mereka bilang apa? Dia berubah. Lalu
Kebenaran yang mereka bilang berubah juga itu luar biasa. Kenapa? Mengganti Allah. Ini luar biasa sekali ya. Kalau hanya bilang dulu tidak ikut-ikut Pathfinder, sekarang ikut Pathfinder mungkin masih agak ringan. Tapi ini merubah Allah. Itu sama dengan dalam keluarga, seorang istri mengganti suami. Itu tidak lebih baik. Meskipun dia kaya raya, apapun yang suami yang baru, itu tidak lebih baik. Ya, tidak lebih baik. Sama dengan dalam gereja. Mengganti Allah itu tidak lebih baik. Itu lebih buruk. Lebih buruk. Oke, mungkin ini bagian pertama. Dalam kedua, ini gambaran 1872 dan hari ini. Saya tidak bikin sendiri, saya cuma copy saja. Kalau 1872, jadi doktrin kita. Jadi seperti nanti dalam video itu kan dia bilang, oh pandangan ini katanya tidak clear katanya di para pionir. Tentang topik ini dia bilang apa? Tidak clear. Padahal sebenarnya apapun yang jadi ini menjadi pondasi utama karena mungkin ada seperti ya Dr. Kellogg ya kan masih ada ide-ide di luar yang mereka bawa. Tapi pada intinya gereja Advent kalau mau ditanya apa yang mereka percaya ini ya tentang Allah. Bahwa mereka percaya there is one God, there is one Lord Jesus Christ. Sama dengan 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah yaitu Bapa, hanya satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Pribadinya sangat Sangat jelas. Pribadi Allah itu yaitu Bapa. Kenapa Bapa? Karena anaknya Yesus Kristus. Demikian juga sebaliknya. Nah, baru tadi saya sempat ada satu slide sebelum ini, itu slide yang Pak Wilda bawakan sahabat lalu atau 2 sahabat lalu, itu sampai 1914 sampai 1914 doktrin kita masih sama begini. Buletin GC tahun 1914 dia punya Allah masih seperti ini. Itu menjadi bukti bahwa dalam gereja Advent tidak ada perubahan. Kalau memang ada perubahan, maka gereja secara organisasi harusnya mengganti ini, ya. Tapi tidak ada. Sampai 1914 gereja berjalan dengan baik, tidak ada perubahan ini. Ya, tadi saudara Brand sudah jelaskan bahwa nanti 1980 baru terjadi perubahan. Artinya bahwa secara organisasi pernyataan dari pendeta-pendeta yang ada di YouTube itu, pendeta Steve itu tidak benar bahwa gereja berubah. Karena tulisan Ellen G. White tahun 1892 pada saat dia menulis buku Kerinduan Segala Zaman. Itu tidak benar. Karena saya organisasi tetap stabil. Ya. Selama Ellen G. White hidup. Karena sudah 1914. 1915 Ellen G. White meninggal. Ini sudah akhir. 1914 itu sudah akhir-akhir. Mungkin dia sudah sakit-sakit juga, dia sudah tidak terlalu sadar daerah luar. Karena dia sudah tinggal 1 tahun dia meninggal. Nah, jadi yang kedua secara organisasi tidak ada bukti bahwa ada perubahan dalam organisasi Advent yang merubah dari non-trinitas menjadi Trinitas. Nah, mungkin bagian yang ketiga sedikit saja. Ini salah satu kutipan dalam buku Kerinduan Segala Zaman. Dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaran kuasa oknum ketiga dari kelalahan yang akan datang dengan tenaga yang tidak berkurang, melainkan dalam kepenuhan kuasa ilahi. Rohlah yang mensukseskan apa yang telah dikerjakan oleh penebus dunia. Dengan roh hati dijadikan suci. Dengan perantaraan roh orang percaya mengambil bagian dari sifat ilahi. Kristus telah memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala dosa, segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan, dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya. Ini masih dalam kutipan yang sama ya, kita sudah sering dengar ini kutipan ini. Dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaran kuasa oknum ketiga dari kelahan. Ya, mereka berhenti. Itu Trinitarian punya model. Mereka berhenti itu ada 3, oknum ketiga, sudah 3 titik. Saya dengan saudara Peter lalu di kita ada hubungi satu saudara, kita diskusi, bilang, kamu ini bagaimana? Sudah dibilang ketiga, sudah cukup. Mau percaya apa lagi?
Dia hanya berhenti di situ. Padahal kita tidak baca ini satu apa ini? Paragraf, ini satu paragraf. Kita tidak baca satu bab atau satu buku, tidak. Masih dalam paragraf yang sama, jawaban sudah ada. Dia bilang apa? Kristus telah memberikan rohnya. Kalau Kristus telah memberikan rohnya, itu roh siapa? Rohnya Kristus sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan, yaitu dosa. Jadi, kalau kita bisa bikin persamaan, dosa itu dapat dilawan dan dikalahkan oleh oknum ketiga dari kalahan. Persamaannya dengan Kristus memberikan apa? Rohnya. Jadi oknum ketiga itu adalah siapa? Rohnya Kristus. Ya. Jadi dengan ini maka kita berkesimpulan bahwa tidak benar Ellen G. White berubah. Ya, tidak benar bahwa Ellen G. White berubah dengan dia menulis tulisan ini. Kemudian dia mau mengajarkan ajaran Trinitas, ya. Kemudian itu sebabnya Ellen G. White menulis, sementara Yesus melayani di bait suci yang di surga, oleh rohnya ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi yang menyertai kita sampai akhir zaman siapa? Allah roh atau ya, roh Kristus. Kalau mereka Trinitarian punya argumen apa? Bapa ada di surga. Yesus setelah melayani katanya apa? Kembali ke surga. Dan dia utus siapa? Allah Roh Kudus. Jadi yang ada di dunia siapa? Allah Roh Kudus. Itu mereka punya logika. Ya. Padahal Ellen G. White bilang apa? Sementara Yesus melayani di surga, oleh rohnya juga Yesus masih apa? Melayani di dunia ini. Jadi secara fisik Yesus ada di surga, tetapi kehadiran Yesus ada dengan kita melalui kehadiran rohnya, ya, rohnya. Itu sebabnya ini Ellen G. White punya apa? Maksud itu oknum ketiga dari kalahan. Mereka punya satu Allah dan satu juru selamat dan satu roh Kristus untuk membawa kesatuan dalam barisan mereka. Jadi benar ada tiga, ya. Allah, satu juru selamat dan satu roh. Tapi itu pun bukan Trinitas, bukan maksudnya bukan membentuk satu Allah lah begitu seperti Trinitas. Tetapi kalau kita mau lebih detail, siapa itu Allah? Ellen G. White bilang apa? Allah Bapa. Siapa itu juru selamat? Yesus yang adalah anak Allah. Siapa itu roh? Roh itu adalah roh Kristus, ya. Roh Kudus adalah roh Kristus yang dikirim ke seluruh dunia untuk apa? Memenuhi umat-umat Allah. Yesus saja yang punya kuasa untuk selamatkan dari dosa, untuk bebaskan dari kuasa kejahatan, dan untuk meragukan Dia yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita adalah memundukakan dan menghina Bapa. Jadi dalam tulisan-tulisan Ellen G. White dia masih tetap menulis, ya, 1891. Oh, ini 1 tahun sebelum dia apa, ya? Dia menulis Kerinduan Segala Zaman. Dia apa? Dia bilang apa? Hanya Yesus saja yang apa? Punya kuasa untuk selamatkan dari dosa, bukan oknum yang lain seperti mereka bilang Allah Roh Kudus. Tidak ada kuasa di dalam dirimu selain dari Kristus, tetapi adalah hak istimewamu untuk memiliki Kristus yang tinggal dalam hatimu oleh diiman, dan Dia dapat mengatasi dosa di dalam dirimu. Jadi yang mengatasi dosa siapa? Kristus, bukan oknum Allah Roh Kudus, bukan. Ya, Ellen G. White masih tetap konsisten. Hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku juga di dalam kamu. Tinggal dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Jadi tinggal dalam Kristus artinya apa? Selalu menerima rohnya. Yaitu roh Kristus. Jadi dengan buku Kerinduan Segala Zaman dan tulisan Ellen G. White itu sendiri membuktikan bahwa Ellen G. White tidak berubah. Ya. Dengan demikian gereja Advent juga tidak berubah pada saat keluarnya buku Kerinduan Segala Zaman. Demikian tanggapan saya. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.
Kita puji Tuhan ya, ada 2 tanggapan dan kalau melihat cara menanggapi sudah siap untuk diutus. Sudah dibahas mengenai perkembangan doktrin dalam gereja Advent, di mana sampai 1914 tidak ada perubahan. Dan kalaupun dikatakan ada perubahan, tidak terbukti sebenarnya. Itu semua hanyalah asumsi. Tetapi ada satu tulisan yang membuat mereka yakin betul bahwa gereja Advent sudah Trinitas di zaman Nyonya White. Tulisannya terdapat dalam majalah Review and Herald tanggal 9 Oktober tahun 1913. Ini disampaikan dalam sesi yang lain oleh pendeta Steve Wolberg. Nanti saya share juga videonya. Sebagai cerita sedikit sebelum masuk kepada pembahasan. Dalam sesi itu hanya dia yang bicara. Dia ditanya dan dia menjelaskan, hanya dia sendiri. Nah, satu orang bertanya kepada dia, orang ini bernama Henry. Saya lupa famnya, tapi dia disebut Henry. Saudara Henry ini bertanya kepada pendeta Steve Wolberg begini. Nanti jelasnya bisa ikuti video, tapi kira-kira begini. Dia bilang, Roh Kudus kan sudah ada dari awal. Pada waktu penciptaan saja sudah ada Roh Kudus sesuai ajaran Trinitas. Lalu kenapa, kata dia, kenapa Yesus bilang aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain atau penghibur yang lain yang adalah Roh Kudus? Kan sudah ada. Kenapa dia harus berikan penghibur yang lain adalah Roh Kudus ini? Ini siapa ini? Si pendeta ini bukan membuat penjelasan dari Alkitab ataupun Roh Nubuat, dia punya hikmat sendiri. Ya. Bahwa apa dia bilang? Mereka saat itu belum mengerti Roh Kudus itu. Oleh karena itu dia sebut dengan yang lain. Nanti begitu Roh Kudus datang baru mereka mengerti. Well, I have a question about the Holy Spirit that I've had ever since I was a child. Okay. Really doesn't have to do, well, I have a question about the current Holy Spirit situation. Is the Holy Spirit existed ever since the beginning. And, holy men of old spoke as they were moved, and Jesus was filled with the Holy Spirit. Why was there a need for Jesus to send another comforter? Was it a different Holy Spirit? No, I think it was because the disciples were so focused on his presence, being with him physically, that when he was going to be taken away from them, they would kind of be, lost without him because they were used to being. Well, yeah, but he could have said, "Listen, you got the Holy Spirit here." Yes, but they didn't really understand that. I don't think it was clear to them. Itulah yang dijelaskan. Jadi pada waktu itu, waktu saya mendengarkan, saya rasa, waduh luar biasa ini kaum Trinitas ini menjawab sesuai dengan suka-sukanya aja. Ya. Sayangnya ini orang belum melihat hubungannya dengan Yohanes pasal 7. Di Yohanes pasal 7 dikatakan apa? Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kalau dia tanya itu lagi, mungkin tambah bingung itu pendeta Steve Wolberg itu. Karena dia ditanya mengenai penolong yang lain saja, dia sudah mulai bingung. Dia sudah mulai menjelaskan dengan hikmatnya. Inilah bukti bagaimana kaum Trinitas itu kewalahan sebenarnya. Tetapi mereka berusaha dengan caranya sendiri. Menumpuk-numpuk teori-teori menggunakan ayat Alkitab tadi seperti yang Saudara Brand sampaikan untuk membuktikan mereka punya ajaran. Tapi kalau apapun itu meskipun menggunakan Alkitab tapi sudah mulai menggoyang pilar itu, katanya apa tadi? Itu suatu kesalahan. Ya, jangan diikuti itu. Ya. Oke, kita masuk ke kutipan yang mereka anggap sebagai bukti zaman Nyonya White sudah Trinitas Gereja Advent ini. Ya. Ini dalam Review and Herald tanggal 9 Oktober tahun 1913. Editornya yaitu F.M. Wilcox menulis sebuah artikel dengan judul The Message for Today atau pekabaran untuk
saat ini atau hari ini. Kita baca terjemahannya khususnya yang ditandai warna merah, ya, lingkaran atau kotak warna merah. Dikatakan begini, demi kepentingan mereka yang mungkin ingin tahu secara lebih khusus ciri-ciri utama iman yang dianut oleh denominasi ini, kami akan menyatakan bahwa umat Masehi Advent hari ke-7 percaya, satu, dalam Trinitas ilahi. Trinitas ini terdiri dari Bapa yang kekal, suatu pribadi, makhluk rohani, maha kuasa, maha tahu, tak terbatas dalam kuasa, hikmat dan kasih yang tak terbatas. Tentang Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang kekal, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, dan melaluinya keselamatan umat tebusan akan diselesaikan. Roh Kudus, pribadi ketiga dari kealahan, satu-satunya agen kelahiran kembali dalam pekerjaan penebusan. Inilah yang mereka andalkan untuk membuktikan bahwa pada tahun-tahun itu gereja Advent sudah Trinitas. Itu sebabnya mereka bilang pada waktu Kellogg menawarkan bukunya, itu The Living Temple, yang katanya kaum anti-Trinitas sebagai penyusupan Trinitas, salah. Sebab saat itu sudah Trinitas, inilah buktinya. Hanya Trinitasnya Kellogg berbeda dengan Trinitasnya Gereja Advent. Di mana Kellogg ajarkan Roh Kudus itu adalah kuasa yang hadir di mana-mana, tapi Gereja Advent katakan itu adalah pribadi, suatu oknum, suatu makhluk. Nah ini dia. Jadi beda. Padahal kalau kita sudah pelajari dan kita sudah lihat dalam pekabaran sebelumnya, Kellogg juga percaya Roh Kudus itu adalah pribadi, oknum ketiga. Nah ini dia. Ya. Jadi inilah andalan mereka. Dan bahkan mereka katakan, Nyonya White yang menulis di sampingnya tidak menegur Wilcox dalam hal ini. Tidak menyangkal apa yang Wilcox sampaikan. Ya, inilah hikmat manusia itu. Kenapa saya bilang hikmat manusia? Sekarang saya tanya sama kita semua. Kalau ada sebuah majalah dan pemimpin redaksi atau editornya mengirimkan surat kepada kita, tolong dong bikinkan sebuah artikel untuk majalah kami mengenai hal ini. Akan terbit di bulan depan. Kita tentunya rasa senang. Lalu kita balas, baik kami akan tuliskan. Tapi tolong kirimkan semua artikel yang akan diterbitkan. Supaya saya tahu apa isinya dan kalau perlu saya tanggapi akan saya tanggapi. Begitu kita punya balasan? Tentu tidak. Semua orang yang disuruh menulis dalam majalah tidak tahu apa yang ditulis oleh orang lain. Karena masing-masing dihubungi untuk suruh mengirimkan artikel. Tidak mungkin kita yang akan tulis minta dulu semua. Ada berapa artikel yang masuk? 10. Oh tolong kirimkan, saya mau tahu dulu apa isinya. Supaya kalau ada yang salah saya perbaiki. Nyonya White bukan begitu. Ya. Jadi pola pikir begitu, pola pikir cetek namanya. Terlalu rendahan itu. Ya, mereka sendiri harusnya tahu tata cara publikasi dalam media cetak. Tapi dengan menganggap seperti begitu, itulah yang mereka selalu kumandangkan. Lihat itu, mereka punya tulisan bersampingan, tapi Nyonya White tidak tegur. Nyonya White di Tuhan tunjuk bukan tukang tegur. Nyonya White ditunjuk Tuhan untuk mengabarkan kebenaran. Ya. Dan kalaupun dia tidak menyampaikan kalau itu salah, tapi ada sesuatu nanti pasti dia akan lakukan. Sama seperti Kellogg. Kellogg punya ajaran dan upaya itu tidak langsung ditegur pada waktu dicetak. Tuhan tegur, malah Tuhan yang menegur langsung Kellogg. Melalui apa? Terjadinya kebakaran, percetakan dan rumah sakit. Nyonya White belum bikin apa-apa. Nanti tegurannya mulai sesudah pertemuan GC Session tahun 1903 itu. Mereka bingung mau bikin apa. Nyonya White kirim 2 surat. Dan sesudah itu ada lagi surat berikutnya. Karena dia ditunjuk Tuhan bukan tukang tegur. Nanti kalau Tuhan suruh baru dia buat. Ya. Ditunjukkan kepadaku. Kan begitu. Ditunjukkan kepadaku. Baru dia kasih tahu. Ya. Jadi kalaupun ini dicetak sama-sama. Bukan berarti Nyonya White bilang, oh oke lah. Silahkan cetak. Saya tidak tegur. Bukan begitu.
Ya, dia tidak tahu siapa yang mau tulis, siapa yang mau dicetak, dia tidak tahu. Dan bahkan Wilcox ini adalah editornya. Ya dia mau tulis kapan dan apa, ya terserah dia, karena dia editornya. Dan dia mau taruh di samping mana terserah dia, karena dia editornya. Tetapi, kalau punyanya White tidak berbuat sesuatu, tapi dia tahu apa yang akan terjadi. Ya. Masih ingat kalimat ini? Ini tahun 1915. Tadi artikel itu tahun berapa? 1913. Ini dia tulis tahun 1915. Dia katakan apa? Aku katakan kepadamu sekarang bahwa ketika saya diistirahatkan, perubahan besar akan terjadi. Nah, mungkin karena waktu kita hanya bahas mengenai ini saja. Karena memang ada beberapa hal, tapi beberapa hal itu sekedar penyegaran. Tapi ini mungkin perlu kita pahami. Ya. Karena ada orang berpikir mungkin perubahan ini perubahan paling ya seperti tadi, hal-hal sepele saja. Tapi kalau dibilang perubahan besar apa yang terjadi dalam denominasi? Kalau tidak mengenai Allah yang disembah. Ya. Kalau perubahan tadi seperti Saudara Wilson sampaikan, tadinya Pathfinder terus tidak Pathfinder, itu bukan besar. Ya. Tadinya Rabu malam tidak Rabu malam, itu bukan besar. Tadinya khotbah duluan lalu khotbah belakangan itu bukan besar. Ya. Karena dalam gereja seringkali terjadi keributan. Khotbah dulu atau tidak, sekolah sahabat dulu atau tidak, itu bisa ribut dalam komite itu. Tapi itu bukan perubahan besar. Perubahan besar itu adalah mengganti Allah yang disembah. Nah, apa buktinya? Karena kadang-kadang orang tanya apa buktinya? Betul nggak yang disampaikan oleh Nyonya White ini? Jika saudara sekalian masuk ke dalam Adventist Archive Online, yaitu di mana arsip-arsip cetakan Advent yang dahulu disimpan, di situ ada arsip yearbook, ya, ada arsip Signs of the Times, ada arsip Review and Herald, ada arsip Youth Instructor, semua ada di situ, yang lama-lama ada semua. Perlu waktu memang untuk membacanya, tapi ada semua di situ. Dan kalau saudara ikuti arsip yearbook, tahun 1914 diterbitkanlah itu dasar-dasar iman yang kita sudah lihat, yang mana tidak ada sama sekali Trinitas. Meskipun dalam Review and Herald sempat dituliskan ada Trinitas, bahwa Advent percaya Trinitas, tapi dalam yearbooknya tahun 1914 tidak ada Trinitas. Doktrin Allahnya masih sama dengan 1872. Nah, sesudah itu doktrin atau dasar iman dicetak lagi dalam buku yearbook atau buku tahunan tahun 1931. Jadi dari sejak 1914 sampai 1931 tidak ada. Jadi kalau saudara-saudara sekalian klik yearbook 1915, tidak ada dalamnya dasar-dasar iman. Yearbook 1916, 17, 18, 19, 20, sampai 1930 kalau saudara klik buku tahunan, tidak ada di dalamnya dasar-dasar iman. Tidak ada. Terakhir tahun 1914. Nanti muncul lagi tahun 1931. Dicantumkanlah itu. Dan proses pencantumannya ini diceritakan oleh Leroy Froom dalam bukunya yang berjudul Movement of Destiny, yang dicetak tahun 1931. Jadi setelah terjadi, baru mereka cerita. Dan kalau orang tidak baca buku ini atau tidak mengerti, tidak tahu ceritanya, tidak mengerti apa yang terjadi. Mari kita baca dari halaman 414, supaya kita lihat kegenapan daripada perkataan Nyonya White ini. Leroy Froom menuliskan begini, perhatikan ya, kalimatnya itu, sama seperti dari Saudara Brand dengan Saudara Wilson, kalimatnya itu kalimat berbahaya. Dikatakan, persetujuan oleh komite tidak dibutuhkan. Jadi artinya lewat suatu proses atau tidak? Tidak lewat. Ketua Wilcox, ya, Elder Wilcox, siapa dia? Editor Review and Herald. Ketua Wilcox merasa bahwa dia telah menyusun pernyataan ringkasan yang seimbang. Ya, dia merasa, perhatikan makanya, dia merasa, ya. Elder Wilcox felt, ya, dia rasa sudah seimbang ini, sudah pas. Dengan sepengetahuan dan persetujuan penuh dari komite yang terdiri dari 4 orang.
Dia menyerahkannya kepada Rogers yang menempatkannya di buku tahunan 1931, halaman 377 sampai 380. Sejak itu selalu muncul di sana setiap tahun. Jadi 1914 sampai 1930 tidak ada. 1931 muncul lagi hasil dari Wilcox yang dia rasa sudah seimbang, sudah cocok. Ya. Tindakan otorisasi tidak meminta penyerahan ke komite yang lain untuk persetujuan. Artinya apa yang Wilcox rasa cocok ini ditunjukkan kepada yang 4 orang, ya, komite yang terdiri 4 orang, dan 4 orang itu salah satunya dia dan salah satunya ketua GC. Mereka putuskan untuk dimunculkan di buku tahunan sejak saat itu setiap tahun ke depannya, tanpa meminta persetujuan dari komite yang lain. Dalam GC ada beberapa komite. Ada komite ini, tapi tidak ada lagi. Semua hanya oleh 4 orang ini saja. Ya. Cukup berdasarkan perasaan satu orang. Nah, dilanjutkan oleh Leroy Froom. Pernyataan diterima dengan persetujuan umum. Oleh karena itu, tanpa adopsi formal secara denominasi. Ya. Without any formal denominational adoption. Pertanyaan bagi kita yang awam tentang organisasi gereja Advent, tapi sedikit yang mengerti. Kalau secara organisasi, secara resmi menyatakan ini yang kami yakini, harus dia diadopsi secara denominasi. Bagaimana caranya? Melalui GC session. Itulah pentingnya pertemuan GC yang setiap 5 tahun itu. Di situ semua dibicarakan apa yang mau dirubah, apa yang mau ditambah dan diterima secara denominasi. Tetapi apa katanya? Tanpa adopsi formal secara denominasi. Pernyataan dasar-dasar iman ini pertama kali muncul di buku tahunan dan dengan persetujuan bersama diterima tanpa tantangan. Siapa yang bersama ini? Yang 4 orang tadi. Dan atas dasar inilah itu adalah presentasi publik pertama dari iman yang bersatu atau diselaraskan. Jadi, dasar-dasar iman yang nanti muncul di tahun 1931 ditulis oleh Wilcox, disetujui oleh 4 orang yang salah satunya dia juga, dan tanpa persetujuan komite yang lainnya, tanpa adopsi formal secara dominasi, artinya tidak lewat GC session, ya, diadopsi oleh denominasi tanpa GC session, langsung diterbitkan. Sejak saat itu seterusnya. Supaya kita mulai lihat apa yang Nyonya White bilang, akan terjadi perubahan besar. Ini tertulis, ini bukunya ada, saudara bisa cek di Adventist Archive, ada juga di internet bukunya Leroy Froom ini. Jadi ini yang kita sampaikan adalah fakta yang ada disimpan oleh gereja Advent. Nah, kita lihat sekarang dasar-dasar iman yang ditulis oleh Wilcox yang dicantumkan dalam buku tahunan 1931. Sama atau berbeda? Sama atau berbeda dengan 1914? Ya, tulang ben benar. Yang dicetak dalam buku tahunan 1913 berbeda dengan yang tahun 1914. Di sini sudah mulai ada kata Godhead or Trinity. Ya. Nah, tulang ben juga tadi sampaikan kalimatnya sama dengan yang di artikel tahun 1913. Kenapa? Karena penulisnya sama. Yang 1913 Wilcox, tahun 1931 yang tulis siapa? Wilcox, yang dia rasa sudah seimbang, sudah cocok. Ya. Coba kita sandingkan. Ya. Yang sebelah kiri adalah yang dalam majalah Review and Herald tahun 1913. Yang sebelah kanan tahun 1931 dalam buku tahunan. Perbedaannya hanya di nomor 1 saja, in the divine trinity. This trinity consists of the eternal, baru sama semuanya ya, consists of eternal father, selanjutnya itu sama kalimatnya. Karena dia yang tulis. Ya. Bisa lihat dari sejak 1914 sampai 1930 tidak pernah dicetak lagi. Tapi 1931 mereka cetak. Dan mereka cetak sudah berubah. Tanpa persetujuan komite,
tanpa adopsi formal gereja, yaitu melalui GC session. Hanya 4 orang yang tentukan. Kalau sudah demikian, apa namanya itu? Kalau saya punya istilah, penyusupan. Dia mulai susupkan tahun 1913. Sejak itu saya yakin kalau kita selidiki, semua arsip-arsip gereja Advent, pasti kata-kata itu muncul terus. Mungkin di artikel mana, mungkin di majalah mana, atau di ajaran mana muncul terus. Sampai pada akhirnya, tahun 1931 pada waktu dicetak di buku tahunan, yang bukan secara resmi disetujui, ada yang mau komplain? Tidak ada yang komplain, karena sudah disusupkan. Dan Nyonya White sudah meninggal. Dan dia sudah ramalkan akan terjadi perubahan besar. Ya. Perkataan Nyonya White, saudaraku dalam Tuhan, sudah digenapi. Nah, yang anehnya, ini anehnya ini. Ingat, ini pandangan orang-orang di dalam gereja Advent, para pemimpin. Ya. Supaya saudara Brand dengan saudara Wilson jangan merasa, aduh, tadi kami sudah berapi-api, rupanya gereja Advent sudah Trinitas. Ya kan? Oleh karena itu kita perlu tahu fakta berikutnya. Ada yang aneh. Apa yang aneh? Tahun 1955, ini 1931 ya. Tahun 1955, seorang yang namanya Walter Martin. Masih ingat ya? Walter Martin ini menulis buku yang namanya Kingdom of Cults, atau Kerajaan Kultus. Yaitu agama-agama yang dianggap kultus, yang menyembah seseorang atau bukan Allah, menjadikan manusia atau benda sesembahan, ya, bukan Allah. Dan gereja Advent dicantumkan dalam buku itu, bahwa gereja Advent adalah gereja kultus. Kenapa? Karena tidak percaya Trinitas. Ini tahun 1955. Padahal gereja Advent sejak tahun 1913 sudah mulai menerbitkan publikasi bahwa kepercayaan kami adalah Trinitas ilahi. Ini penjelasannya. Dan bahkan secara resmi tahun 1931 mengumumkan di buku tahunannya dasar-dasar iman mereka yang berisi tentang Trinitas. Sejak saat itu dicetak terus setiap tahun. Tapi tahun 55 gereja Advent masuk dalam daftar gereja kultus karena tidak percaya Trinitas. Nah, kenapa gereja Advent disebut kultus? Ya, ingat kembali pekabarannya, ini sudah pernah kita sampaikan. Ya, tapi saya senang saudara sekalian melihat seperti baru gitu, wah gitu ya. Mungkin lupa ya, mungkin lupa. Ya. Kalau yang di media Zoom mudah-mudahan baru kali ini dengar. Kalau belum, lihat lagi pekabaran Selasa spesial dengan judul Sejarah Berulang. Di situ dengan videonya lengkap, ya. Walter Martin diwawancara dan ditanggapi oleh William Johnson. Lihat di situ. Nah, kenapa gereja Advent disebut kultus? Karena yang pertama, gereja Advent melalui tulisan Roh Nubuat menyatakan Yesus itu adalah anak Allah yang diperanakkan. Artinya dia punya permulaan. Bagi doktrin Trinitas, sesuatu yang mempunyai permulaan atau orang atau oknum yang mempunyai permulaan tidak bisa jadi Allah atau ilahi. Karenanya, Yesus anak yang diperanakkan mempunyai permulaan dan kita sembah bagi gereja Kristen saat itu dianggap kultus. Karena Trinitas tidak mengakui Yesus punya permulaan. Belum lagi gereja Advent mengidolakan Nyonya White. Kalau saudara ikuti pekabaran sejarah berulang itu, salah satu yang diserang adalah Nyonya White. Sebab semua Nyonya White. Yang menentukan doktrin, Nyonya White. Alkitab, Nyonya White. Nah, gara-gara ini, dia membuat dialog selama 2 tahun kalau tidak salah, dengan gereja Advent. Untuk mengetahui apa sih sebenarnya. Karena pada waktu buku itu terbit, gereja Advent mengirimkan keberatannya. Ya. Leroy Froome yang menuliskan surat mengirimkan keberatan kepada Walter Martin. Pada waktu itu, temannya Walter Martin bilang, enggak usah ditanggapi. Ya. Memang mereka begitu. Tapi tidak, dia mau
mendapatkan pandangan langsung dari gereja Advent. Dia datang ke Washington DC, ke kantor GC dan berdiskusi dengan para teologi di sana. Ikuti itu pekabaran untuk lihat rincinya. Nah, yang menarik adalah pada tahun 1955 itu buku doktrin kita tidak berubah. Ya, saya ulangi, buku doktrin gereja Advent belum berubah. Masih sama dengan yang tahun 1931. Tapi tetap dianggap bukan Trinitas. Dianggap kultus. Bahkan kalau saudara lihat tahun 1980 masih sama. Tahun 1980 masih sama. Dan gara-gara hubungan dengan Walter Martin ini, akhirnya mereka harus rubah. Karena dengan konsep yang seperti ini, itu bukan Trinitas bagi dunia kekristenan. Ingat juga pekabaran tentang pilihlah, ya, yang ada gambar perempuan 2 tangan itu. Di situ kita bahas juga, tapi kita akan ulangi di sini. Ya. Kenapa yang seperti ini bukan Trinitas? Ya. Tapi sebelum kita masuk ke kenapa dia bukan Trinitas, kita lihat tulisan daripada sejarawan gereja Advent berikut ini yang bernama Merlin Bird. Oh, sebelum ke Merlin Bird begini. Tidak ada perubahan doktrin sejak tahun 55 sampai 80. Meskipun sudah dicap sebagai gereja bukan percaya Trinitas, tapi belum ada perubahan. Dari 55 sampai 80 ada 25 tahun. Kemudian, kalau kita hitung dari 1931 pertama kali doktrin ini dicetak sampai 1980 ada 49 tahun. Dan tadi dalam penjelasan saudara Brand dan saudara Wilson ada diulang-ulang beberapa kali kata 50 tahun. Ya. Jadi 50 tahun selama Nyonya White hidup, Nyonya White bilang apa? Tidak satu pilar pun dirubah atau diganti. Sejak 1931 sampai 1980 ada 49 tahun, tidak ada perubahan juga. Sama terus ini. Oleh karena itu sejarawan ini bilang begini, perkembangan doktrin Trinitas menunjukkan bahwa kadang-kadang perubahan doktrinal membutuhkan berlalunya generasi sebelumnya. Bagi orang Advent hari ke-7 butuh lebih dari 50 tahun untuk doktrin Trinitas menjadi baku. Sudah beberapa kali 50 tahun. Ya. Atau kalau boleh dibilang 50 tahun plus-plus kalau mau kita anggap dari tahun 1913. Ya. Dan membutuhkan semua para pionir kita untuk mati dulu, baru berani mereka rubah. Dan itu pun mereka rubah bukan dengan cara yang resmi. Semakin jelas perkataan Nyonya White digenapi. Sesudah saya meninggal, dirubah. Nah, perubahan besar. Nah, sampai tahun 80, meskipun gereja Advent menggunakan istilah Trinitas, tapi dunia luar, dunia kekristenan tidak anggap itu Trinitas. Kenapa? Karena yang ini harus dirubah. Itu sebabnya tahun 81, buku doktrin yang baru dicetak, yang waktu itu disebut dengan 27 doktrin. Doktrin Trinitas nomor 2, doktrin Allah Bapa nomor 3, doktrin Allah Anak nomor 4, doktrin Allah Roh nomor 5. Ada satu kata penentu yang baru dianggap sebagai Trinitas. Apa itu? Yang tidak ada dalam 1931 sampai 1980 tadi. Cuman digunakan kepada Bapa kata itu, tapi kepada Anak dengan Roh tidak digunakan. Tapi di sini digunakan kepada tiga-tiganya. Apa itu? Bukan. Apa itu? Eternal. Kalau dalam 1931 tadi hanya Bapa, ya, consist of the eternal Father, tapi Christ the Son of the eternal Father. Holy Spirit is the third person of the Godhead. Tapi dalam yang baru dikatakan God eternal Father, lalu God the eternal Son, lalu God the eternal Spirit. Kata eternal ini harus dicantumkan supaya
Doktrin Trinitas Gereja Advent resmi sama dengan bangsa-bangsa lain. Kalau tidak itu tidak sama. Makanya sampai 1980 atau 1955 tadi waktu terbit buku Kingdom of Calls, Gereja Advent dianggap gereja non-trinitas. Kalaupun dia gunakan kata trinitas, bagi dunia kekristenan, oh bukan, itu yang kamu tulis itu bukan trinitas. Apalagi kamu masih menggunakan roh nubuat dan percaya Nyonya White, kamu kultus. Jadi kalau saudara ikuti pekabaran-pekabaran sejarah gereja Advent, yang sebenarnya perubahan Allah dalam gereja Advent lebih kepada desakan luar, serta penyusupan orang-orang yang dalam gereja. Bukan hasil daripada penelitian sebagaimana tadi. Mereka semalam-malaman, para pionir kita, berdoa dan belajar. Dan kalau buntu, baru Tuhan berikan penglihatan. Jadi saudara Brand dengan saudara Wilson, jangan kecewa. Terbukti bahwa gereja Advent memang belum trinitas pada saat Nyonya White masih hidup. Bahkan sampai 1980 mereka belum diakui sebagai gereja yang percaya trinitas. Karena doktrin mereka belum sama dengan yang Kristen lainnya. Harus sama dulu, baru mereka disebut dengan kami adalah bagian dari keluarga Kristen yang mengakui Allah Trinitas. Sebelumnya meskipun mereka katakan Trinitas dalam doktrinnya, tapi mereka belum bagian daripada keluarga Kristen yang memahami Allah Trinitas. Karena isinya berbeda. Bangsa Israel berzina dan sembah berhala dari bangsa-bangsa lain dipimpin oleh raja dan pemimpin agama. Demikian juga gereja Advent yang sekarang ini. Para pemimpinnya yang buat sehingga umat akhirnya sembah berhala. Inilah fakta dari gereja yang tidak pernah diajarkan dalam gereja. Dan saudaraku dalam Tuhan, kalau kita kembali kepada perkataan William Byrd ini, saya ulangi, perkataan Merlin Byrd ini, dikatakan perubahan doktrinal membutuhkan berlalunya generasi sebelumnya. Bagi orang Advent hari ke-7 butuh lebih dari 50 tahun. Saya tidak tahu saudara setuju atau tidak masalah. Tapi bagi saya, kalau kebenaran itu harus membutuhkan 50 tahun baru dapat diterima dalam sebuah gereja, itu bukan kebenaran. Kalau butuh 50 tahun lebih, sebuah doktrin diterima dalam gereja secara resmi, itu bukan kebenaran. Kenapa? Karena kita hidup di zaman sesudah hari Pentakosta. Di zaman sesudah kecurahan Roh Kudus. Kita harus percaya sampai hari ini kecurahan Roh Kudus masih menjadi bagian kita. Coba ingat apa yang terjadi sejak hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah, berapa yang bertobat? 3.000 orang. Butuh 50 tahun bagi mereka untuk bertobat? Saat itu mereka minta dirinya dibaptis. Apa yang harus kami buat? Ada lagi Paulus bertemu dengan Yesus saat dia menuju Damsyik. Dia mendengarkan suara Yesus. Butuh 50 tahun untuk dia terima kebenaran itu? Tidak. Hanya 3 hari dia sempat buta. Tapi sesudah itu dia bisa celik lagi dan dia belajar dan dia bertobat. Kepala penjara, pada waktu terjadi gempa dan orang-orang tidak lari kemana-mana, dia bilang sama Paulus dengan Silas apa? Apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Butuh 50 tahun? Tidak butuh 50 tahun. Saat itu juga, malam itu juga dia dibaptis. Jadi kalau kebenaran, bila mana oleh karena pimpinan Roh Kudus, yang adalah Roh Kristus, yang adalah Roh kebenaran, menuntun kita dalam seluruh kebenaran, tidak perlu 50 tahun untuk diterima. Kalau sampai 50 tahun diterima, dijamin itu bukan kebenaran. Saudara terima atau tidak, gereja terima atau tidak, saya tidak masalah. Buat saya sudah ada bukti. Cukup buktinya dalam Alkitab. Tidak pernah dalam Alkitab kebenaran diterima butuh 50 tahun lebih.
Apalagi dengan cara penyusupan, tahap demi tahap, dan diputuskan oleh satu orang, oh ini wajar. Saya rasa ini wajar dan akhirnya disepakati oleh hanya 4 orang saja. Tanpa komite, tanpa adopsi formal melalui GC session. Langsung cetak. Ya. Ini baru secuil saudaraku dalam Tuhan. Kalau kita diberikan akses untuk semua arsip dan dapat menyelidiki semuanya, jangan sampai kita temukan hal-hal yang lebih mengerikan lagi. Ini baru hal-hal yang tercetak yang dapat diselidiki. Ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, kita sampai di sini. Tapi sebelum saya akhiri, ada sebuah video yang mau saya sampaikan. Membuktikan bahwa gereja Advent ini bingung. Ya. Video ini ada di YouTube. Ada sebuah gereja Advent di Amerika mengundang dosen dari Andrews. Namanya Dennis Fortin. Dia berasal dari kebangsaan Prancis karena dia punya nama itu harusnya bacanya Denny. Ya. Denny Fortin. Dia dosen teologi di Andrews. Dia mengajarkan tentang Trinitas di gereja itu karena dia diundang, dia mengabarkan tentang Trinitas rupanya. Mereka bertanya. Jadi si Dennis Fortin ini menjelaskan bahwa John Loboro itu mengatakan kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah, itu berarti ada 3 Allah. Iya kan? Kan ada 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketiga-tiganya adalah Allah. Berarti ada 3 Allah. Nah, dia mau jelaskan, dia mau sanggah ini. Dia bilang betul itu, yang Loboro bilang itu betul, tetapi doktrin Trinitas tidak begitu maknanya. Ya. Perhatikan apa yang dia jelaskan dan aplikasinya dalam gereja Advent oleh para pemimpin. Saya akan berhentikan untuk mungkin membantu penjelasannya. Karena tidak pakai terjemahan. John Loughborough. If the Father, the Son, and the Holy Ghost are each God, then it would be 3 gods. Okay, if you say it that way, you perhaps you make sense. But that is not the doctrine of the Trinity. The doctrine of the Trinity does not teach that the Father, the Son, and the Holy Ghost are each God. The doctrine of the Trinity teaches that there is one God, Father, Son, and Holy Spirit. Jadi dia bilang tadi apa? Perhatikan tadi dia bilang ya, bahwa doktrin Trinitas tidak mengajarkan bahwa Allah, Anak, dan Roh ketiga-tiganya adalah Allah. Hanya satu Allah saja. Ya, padahal dia punya diagram bagaimana? Masing-masing adalah Allah. Ya. Oke, kita lanjut. 3 persons in one God. Not 3 gods forming some kind of triumvirate of some kind. That's not what the doctrine teaches. But he understood the doctrine to teach that. So he's rejecting a false conception. And that's part perhaps of the issue. Let me help you understand this one, because this one is still part of our problem today. Very, very, very much so. Sometimes we say, in the same sentence, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, in the same sentence. That is not good theology. Let me also indicate that God the Father, God the Son, God the Holy Spirit all participated in the literal creation of this world. They are the Godhead, 3 in 1. Pendeta Gereja Masih Advent hari ke-7 membaptis kalian bertiga di dalam nama Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. It is God, Father, Son, and Holy Spirit. We don't have 3 gods. We have one God. So to repeat the word God 3 times is a mistake. It's a theological mistake. Another mistake is this one. I've heard that from some pastors when we have baptisms. I baptize you in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. That is not what the Bible teaches. The Bible teaches there is one name, and that name is
Father, Son, and Holy Spirit. There are not three names. There is one name. I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. You're catching what I'm trying to say? Even in our own way of talking, of explaining things, even in our own way of doing baptisms, we make mistakes. Theological mistakes that leads people to think we believe in three gods. No, we don't. We believe in one God. And that one God has one name. And the name is a composite name. Father, Son, Holy Spirit. I have three first names. My first names are Denis, Joseph, Henri. And then my last name, my family name. But my three first names are about one person, me. There's not a person called Denis, another one called Joseph, another one called Henry. No, I have one name. My name has three first names. Denis, Joseph, Henry. You're following? That's the same thing with God. There's one name, Father, Son, and Holy Spirit. One person, one name in three persons. Okay, so that's a common mistake that is made. Jadi saudaraku dalam Tuhan, bagi yang belum sempat mengikuti, jadi dia mengatakan bahwa di dalam gereja ada kesalahan teologia. Bukan kesalahan sepele ini, kesalahan teologia. Umat-umat Tuhan, terutama para pendeta, sering menyatakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, itu kesalahan teologia dalam gereja Advent. Sebab dengan begitu membuat ada tiga Allah. Supaya kita sekarang mulai melihat kenapa dalam gereja Advent lebih banyak orang sebenarnya percaya triteisme daripada trinitas. Karena mereka tidak mengerti trinitas yang sebenarnya. Mereka cenderung kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Yang katanya dosen teologi gereja Advent itu salah. Apalagi yang disebutkan dalam nama Bapa, nama Anak, nama Roh. Itu salah juga. Karena dalam Alkitab dikatakan dalam nama saja, satu nama. Satu nama itu adalah Bapa, Anak, dan Roh. Dan dia berikan contoh dirinya. Namanya dia adalah Denis, Joseph, Henri. Itu bukan tiga orang, ada Denis, ada Joseph, ada Henri. Bukan, itu saya, tapi ada tiga nama. Ini yang perlu diingat, karena doktrin Trinitas tidak pernah mengajarkan ada tiga makhluk. Hanya satu makhluk, yaitu makhluk Allah, tapi dalamnya ada tiga pribadi. Ya, inilah yang membuat orang jadi bingung. Akhirnya ada yang ke triteisme, ada yang ke oneness, ada yang ke sabelianisme atau modalisme, macam-macam. Ini gara-gara kebingungan Trinitas. Ya. Oleh karena itu, sahabat depan, bagi yang di Zoom juga silakan turut bergabung. Topik yang kita bahas adalah Heavenly Trio. Ya, semua yang mau berpartisipasi, fokus kita adalah Heavenly Trio. Apa yang Roh Nubuat maksudkan dan kenapa gereja Advent menghubungkan trio dengan Trinitas. Ya. Karena terjadi kesalahpahaman tentang Trinitas. Di gereja Advent mereka percayanya ada tiga makhluk, ya, karena pada waktu yang lalu ada kutipan yang mengatakan ada makhluk Roh Kudus, ya. Ada makhluk Roh Kudus. Jadi ini ada makhluk ini. Jadi ada makhluk Bapa, makhluk Anak, makhluk Roh, ada tiga makhluk. Mereka rasa itu Trinitas. Padahal bukan itu Trinitas. Itu triteisme. Ya. Jadi sahabat depan, topik kita supaya kita belajar untuk menggali dan memberikan tanggapan adalah Heavenly Trio. Apa yang White ajarkan tentang Heavenly Trio ini? Siapa Heavenly Trio? Dan kenapa gereja Advent menggunakan Heavenly Trio sebagai dasar Trinitas? Apakah betul atau salah? Dan kalau salah, di mana dan apa yang benar yang perlu diketahui oleh umat? Mari kita gali dan kita ajarkan karena mereka punya grup judulnya adalah Heavenly Trio Truth. Ya. Yang mereka anggap itu sebagai Trinitas. Jadi itu sahabat depan. Bagi yang di Zoom, silakan jika ingin bergabung,
siapkan materinya. Jadi kembali saudaraku dalam Tuhan. Inilah kebingungan yang terjadi dalam gereja Advent. Ketua GC-nya pun bingung. Ya. Dia menyatakan kesalahan teologia yang katanya mengaku Trinitas. Tapi wajar karena dia bilang apa? I don't understand. Ya. By faith I accept it. Tapi kata dosennya, salah bos. Salah itu. I don't understand, but I accept it by faith. Ya. Terjadilah kebingungan. Berani mereka tegur GC atau ketua GC? Saya yakin tidak berani. Ya, langsung pindah itu. Jadi saudaraku dalam Tuhan, demikianlah gereja Advent. Itu sebabnya kita rindu untuk mengabarkan ini supaya semakin banyak yang bertobat. Demikianlah sesi pada sore hari ini, tahap kedua. Melihat waktu kita perlu sambung ke tahap ketiga. Materi sudah ada, tapi kita akan fokus ke Heavenly Trio. Sahabat depan, masing-masing yang mau memberikan tanggapan, silakan. Heavenly Trio. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua untuk giat belajar dan menyelidiki agar memahami dengan baik, sehingga pada waktu kita bagikan kepada orang, orang dapat melihat bahwa kita menyelidiki, bukan sekedar mendengar atau hanya ikut-ikutan orang. Kiranya Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.